Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Allah jugalah yang telah menghidupkan kita serta memberikan akal kepada kita agar dapat berfikir tentang esensi kehidupan sehingga kita dapat bersyukur atas terciptanya diri kita di antara miliaran ciptaan Allah lainnya. Selawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasih Allah dan beliaulah penyebab terciptanya kita dan alam semesta ini. Melalui beliau kita dapat mengetahui dan mengenal siapa yang menciptakan kita, dan juga lewat beliau jugalah kita dapat mengetahui dan belajar cara-cara benar dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berselawat kepada beliau sebagai bentuk rasa terima kasih dan sekaligus agar kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab kelak. Begitu juga kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang terhormat para anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh, terutama yang karena ini Bapak ikutannya, Ketua DPD Gerindra, Aduh Danyo T.A. Khalid. Layak aja. Layak aja. Yang terhormat, yang mulia, para duta besar negara sahabat, mana aja? Coba bacalah. Yang terhormat Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri, yang mulia Paduka Wali Negeri Aceh, yang terhormat Gubernur Aceh, yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Aceh, yang terhormat para unsur Forkopimda Aceh, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terhormat Konsul Jenderal Negara Sahabat, yang terhormat Abu-Abu Ulama Aceh, yang terhormat Ketua Partai Aceh sekaligus Ketua KPA dan juga Panglima Perang Aceh, Syekh Muzakir Manaf. Yang terhormat Rektor Universitas Syekh Kuala dan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Yang terhormat Bupati dan Wali Kota Aceh. Yang terhormat Ketua DPRK Aceh. Yang terhormat para tokoh-tokoh Aceh. Yang terhormat Sekretaris Daerah, Asisten Staf Ahli Gubernur Aceh, Kepala SKPA dan Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Aceh. Yang terhormat para kepala instansi vertikal. Yang terhormat saudara pengukuh sumpah. Yang terhormat saudara Sekretaris DPR Aceh beserta jajarannya.
Yang terhormat para ketua umum partai politik nasional dan lokal di Aceh. Yang kami banggakan para insan pers baik cetak maupun elektronik. Yang terhormat para ketua OKP, LSM, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Sidang Dewan yang terhormat. Beberapa saat tadi kita telah melaksanakan acara pelantikan Ketua DPR Aceh yang baru Ketua DPR Aceh yang baru melalui serangkaian prosesi sumpah dan petunjuknya, dan kini saya selaku Ketua DPR Aceh yang baru dilantik diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata di hadapan seluruh anggota Dewan yang terhormat dan seluruh hadirin yang menjadi undangan dalam acara ini. Oleh karena itu, izinkanlah terlebih dahulu saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada saya atas kemuliaan ini. Dan saya juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena di sebalik kemuliaan atas jabatan ini ada tanggung jawab yang sangat besar yang terpasang di pundak saya. Sedangkan saya hanyalah seorang manusia yang lemah, yang tidak memiliki daya dan upaya. Oleh karena itu, saya berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan dan petunjuk kepada saya agar saya dapat menjalani tanggung jawab yang besar ini. Saya juga berharap kepada seluruh rakyat Aceh, terkhusus kepada para anggota DPR Aceh sebagai representasi rakyat Aceh, agar dapat membantu saya bahu-membahu untuk bekerja memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh sebagaimana telah dipercayakan kepada kita semua melalui pemilu yang lalu. Rasa terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya, kepada para ulama dan guru-guru yang telah mendidik saya, kepada paduka yang mulia almarhum Tunku Syekh Hasan bin Muhammad Allahyarham yang telah membuka mata saya tentang ideologi Aceh, yaitu sebuah ideologi yang menyadarkan kita semua bahawa Aceh adalah sebuah bangsa yang besar, yang merdeka dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. Dan untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut, kita harus berjuang agar penjajahan yang tidak sah dapat kita lawan, sehingga keterpurukan kondisi kehidupan rakyat Aceh di semua lini dapat berganti menjadi kesejahteraan. Kepada paduka yang mulia Tunku Malik Muhammad Al-Haidar beserta seluruh jajarannya, pimpinan Gerakan Aceh Merdeka yang telah membimbing saya dan menjalani tugas sebagai pembatanggam demi terwujudnya cita-cita rakyat Aceh. Kepada Syekh Mudakir Manaf atau Mualim selaku Panglima Perang sekaligus Ketua Umum Partai Aceh beserta seluruh jajaran pengurus Partai Aceh yang telah mempercayakan jabatan ini kepada saya, kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Aceh yang telah melaksanakan rapat paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua DPR Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, jabatan Ketua DPR Aceh yang saya jabat hari ini adalah jerih payah para pejuang dan syuhada Aceh yang terwujud melalui sebuah peristiwa penting yang membuka lembaran baru perjalanan bangsa Aceh. Peristiwa penting tersebut adalah perjanjian perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang kita kenal dengan Memorandum of Understanding di Helsinki. MOU Helsinki inilah yang telah mengubah tatanan kehidupan rakyat Aceh, baik secara politik, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, tugas memperjuangkan agar seluruh butir MOU Helsinki terrealisasi
bersifat wajib bagi lembaga DPR Aceh. Terlebih-lebih saya selaku ketua di lembaga ini, DPR Aceh mendapatkan porsi sidang dewan yang terhormat. Kita ketahui pula bahwa perjalanan 17 tahun perdamaian ini tidak seindah yang dijanjikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pun sudah tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, poin-poin yang menjadi tanggungjawab pemerintah Republik Indonesia belum dijalankan secara keseluruhan. Banyak permasalahan yang menjadi alasan pemerintah Indonesia belum bisa merealisasikannya. Oleh karena itu, sisa jabatan ketua DPR Aceh selama 2 tahun, 4 bulan yang akan saya jalani, akan saya manfaatkan sebaik mungkin untuk berjuang dalam menagih dan mengingatkan pemerintah Indonesia agar dapat menunaikan kewajiban mereka. Sidang Dewan yang terhormat, dapat kami sampaikan isu-isu yang belum terrealisasi dalam perjanjian damai di Helsinki antara lain revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh harus sesuai dengan yang Helsinki, dan prinsip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Undang-Undang Pemerintah Aceh harus didasarkan pada Aceh bisa mengelola kewenangannya dalam semua sektor publik kecuali dalam 6 hal: kelembagaan dan pelimpahan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh ke Dinas Pertanahan. Nyo Bandea, nempingat syarat dan nyo saat putsonan ya, Sofian Jalil. Beja hampat ini udah Aceh kena kelola dan Aceh. Tiga, perbatasan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara berujuk pada perbatasan tanggal 1 Juli 1956. 4. Pemerintah Republik Indonesia dan Aceh menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara pusat dengan Aceh. Ini sesuai dengan poin 138 pada nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. 5. Seleksi PNS khusus Aceh dilakukan oleh pemerintah Aceh sesuai bab 16 pasal 118 sampai dengan pasal 124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. 6. Pemberdayaan ekonomi kombatan, di mana pemerintah Republik Indonesia akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada pemerintah Aceh untuk diberikan kepada semua mantan kombatan GAM, semua tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik. 7. Keberlanjutan jaminan kesihatan Aceh. 8. Bendera dalam Bang Aceh. Nyo sabar tu pada ya. Karena dah kan baru ni dah pegang, sebenarnya ada pegang berikut. Nyo usahakan pada ya sebelum ulang tahun MOU Helsinki, bendera Aceh bukan jadi baik nak Aceh. Kita nyo pada ya Dewan yang kau ikut, Dewan Aceh sit, ibu sah bendera ke Aceh untuk baik di Aceh pak. Kau ni baik ini di Jakarta. Ini di Aceh baik pak. Jadi hal nama masalah tak dengan pemerintah pusat merolong. Karena bendera kepegang oleh orang Aceh, baik di Aceh untuk Aceh, bukan untuk pulau-pulau yang lain. 9. Bagi hasil migas dan hidrokarbon serta sumber daya alam lainnya, 70% Aceh dan 30% pusat yang sampai saat ini data belum diserahkan kepada pemerintah Aceh. Nyo kalau minjuk pemerintah Ro pada ya kena ke pemerintah Aceh. Pada hasil Aceh itu yang 10%. Sehingga mana tahu yang 70 ke Aceh yang kau pada
Yang dah bergambar rakyat bahawa KIB ni pemerintah desa sesuai dengan MLUSNK. Bersitu, sejumlah kanun Aceh yang tidak dijalankan oleh pemerintah Aceh dan bahkan ada yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. Dan itu laporan tertulis dan sampaikan Cik Kedih Mbak Warona. Sidang Dewan yang terhormat, kesemua isu yang saya sampaikan tadi akan menjadi prioritas kita secara kelembagaan di sisa jabatan periode DPR Aceh ini. Izin Pak Ketua. Berdasarkan dengan tata tertib DPR Aceh, sambutan ketua terpilih atau ketua DPR Aceh kita tunda dan rapat ini kita skor untuk melaksanakan sholat asar selama 30 menit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ya, Pak Sekda Aceh. Ya. Mogok liu Aceh. Kemenangan gue beliau.